Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ini kebanteran tambah tentu. Dan soalnya telinga-telinga sepuh niku harus hati-hati, kurang banter makin jenengan kantor matur mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bna Adam, idza aradta lakat dunya fadhkuril mauta wa idza hamamta bidzunubi fadhkurit taubata wa idza tasabta fadhkuril hisaba wa idza jalasta 'ala at-ta'am fadhkuril ja'i'a wa idza ta'atka nafsuka ilal qudrati 'ala dha'ifin fadhkur qudratallahi 'alaika alladzi sallatoka alaihi walau sya'a la sallatahu alaika wa idza nuzila bika bala'un fasta'in bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa idza maradta fa'alit nafsaka bis sadaqah wa idza asabatka musibatun faqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bna Adam, wahai bani Adam, idza aradta lakat dunya fadhkuril mauta. Wahai bani Adam, jika di dalam dirimu mulai muncul kecenderungan menyukai dunia, fadhkuril mauta, maka ingatlah kematian. Jadi kalau di dalam hidup ini kita sudah mulai merasa bahwa hidup kita sudah disibukkan dengan urusan dunia, fadhkuril mauta, maka ingatlah kematian. Ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Ini nasihat yang sangat menarik. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi kita harus membangun hidup ini optimis. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, sesuatu yang paling ditakuti di dalam hidup adalah ketika kita mulai menjalani hidup ini penuh dengan kekosongan. Hidup itu kalau sudah mulai kita rasakan hanya sekedar rutinitas. Pagi bangun, kemudian kerja dengan langkah gontai, bisa melaku-melakune. Kerja hanya nunggu jam 4, jam 5 pulang. Gitu. Setelah itu kemudian, maka hidup itu kalau sudah mulai merasakan kita hampa, kosong, kok urepku kok gini-gini aja ya. Kalau orang itu sudah mulai merasakan hidup ini mulai hampa dan hanya sekedar rutinitas, makanya kita harus mulai berbenah. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita merumuskan hidup. Hidup punya masalah pasti, Pak. Tetapi bagaimana kemudian masalah itu cepat-cepat kita ikuti dengan rasa husnudzon kita kepada Allah. Apa pelajaran positif yang mau diberikan Allah kepada kita? Makanya
Kalau panjenengan bekerja, kita sudah punya rutinitas bekerja, mencari penghasilan, mencari rizki. Boleh, bukan boleh, bahkan secara syariat ya wajib. Tapi jangan lupa, fadhkuril mauta, ingatlah kematian. Sebab orang yang mencari duniawi kok ingat kematian, maka dia akan mencoba memaknai bahwa pekerjaan ini harus diniatkan sebagai ibadah. Kalau duniawi itu selalu menjadi orientasi kita, capek Pak. Ya, capek. Makanya ciri-ciri orang bahagia itu adalah orang yang meminimalisir keinginan. Oke? Semakin banyak kita punya keinginan di dalam hidup, semakin kita punya banyak plan, semakin kita memaksakan kehendak, maka keprihatinan, kegelisahan, kesulitan di dalam hidup pun akan mengikuti. Makanya pada zawiyah kemarin kita sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menuntut besok kita itu mau ngapain. Karena hati kita akan gembira ketika kita sudah berhasil mensyukuri apa yang kita jalani hari ini. Sebab fitrah manusia itu kadang kemaruk, Pak. Ya. Ibaratnya kayak orang prasmanan. Kalau niku nate di acara prasmanan itu, orang itu semua lauk itu pengen dimasukin semua. Kulo nak burine niku gerembang, padahal niku mboten hajate kulo. Ya ore mangan cek akeh. Aji mumpung ketok iki awit bengi urung. Akhirnya nopo? Ngoten niku lho kulo iseng saya tak cedaki, Pak. Kira-kira entek napa mboten? Mboten niku. Nggih. Sama di dalam hidup kita nih kadang kemaruk. Sudahlah, saya tidak ngoreksi siapa-siapa, kita ngoreksi diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita menghisab diri kita dulu coba. Kita ini kadang terlalu kemaruk. Kita itu sebenarnya sudah senang. Hari itu kesenangannya ketutup sama rasa kemaruk kita. Kita terlalu ambisi, pengen besok begini, saya besok begini, sudah khawatir. Belum ada pertanyaan, sudah cari-cari jawaban. Tetapi kita lupa hari ini ada banyak kenikmatan yang kita lewatkan begitu saja. Itu. Salah tidak kira-kira ketika ada nasihat kepada kita bahwa hidup itu harus pinter-pinter menciptakan bahagia bagi diri kita. Nah itu dimulai dari mana? Ketika setiap perjalanan ini kita maknai bahwa ada kenikmatan yang diberikan Allah, tetapi kita lupakan. Okay. Hari ini ya Allah bahagia sekali. Okay. Kita bisa ketemu teman, bahagia panjenengan bisa dahar, bahagia panjenengan berangkat kerja, pulang kerja selamat. Maka kalau belum kita sudah besok bagaimana, maka besok bagaimana akan diberikan energi positif oleh Allah ketika kita tak lupa mensyukuri apa yang kita jalani hari ini. Pak, kesel Pak, sare. Pak, mumet Pak, golek bantal. Gitu. Pak, niki kok rodok pengen layah-layah, golek baku. Linting, ngopi, golek lendetan. Gitu. Maka kadang kalau banyak para ahli hikmah itu memberikan nasihat, perusahaan terbesar itu Pak, diri kita sendiri Pak. Jenengan mau jadi CEO-nya diri kita. Jenengan pengen jadi babunya diri kita. Jenengan pengen jadi manajernya diri kita.
Maka ketika kita mampu mengenali diri kita, jenengan mau memposisikan diri sebagai seorang CEO, memposisikan diri sebagai seorang direktur, tidak ada yang larang kok Pak. Aku loh Pak, direktur Pak. Kanggo sapa? Awakku dhewe. Lah persoalan koncone jenengan, oh anget lek sampean ya. Itulah yang cerita. Tetapi membangun kepercayaan diri itu penting. Bahwa Allah memberikan akal kepada kita, hati kepada kita. Maka banggalah, syukurilah, bahagialah bahwa diri kita ini hebat. Jangan jenengan mengecilkan diri panjenengan hanya persoalan di depan manusia. Capek Pak, hidup kalau hanya persoalan bikin orang pengen bahagia dengan kehadiran kita. Ya, masa urip kon pengen nyeneng no wong sing pengen seneng itu. Rugi Pak. Kok saya punya prinsip hidup berpegang kepada kebenaran. Persoalan orang setuju tidak setuju bukan persoalan saya. Orang tidak senang bukan urusan saya. Orang tidak mau berteman saya berarti ada yang masalah dengan kamu. Gitu saja. Sebab apa? Sebab hidup kita ini harus hidup yang syukur. Diberikan akal oleh Allah. Punya harga diri. Kenapa harus mengerdilkan di depan orang lain? Delosor di depan orang lain hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Coba kita renungkan. Yuk, ini adalah holding terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Jenengan pengen menjadi CEO. Aku adalah direktur bagi diriku sendiri. Jenengan selalu menghormati diri panjenengan. Berpakaian dengan pakaian yang sopan, gaya bicaranya ditata, punya attitude yang baik, orang respect dengan panjenengan, itu berarti jenengan sedang memposisikan sebagai direktur bagi diri panjenengan. Nah, ya Pak Wong, aku pengen jadi direktur perusahaan orang lain juga tidak bisa kok. Makanya orang itu jadi masalah ketika sudah mulai tidak percaya diri, ngasorake awake dhewe, merendahkan dirinya sendiri. Ingat Pak, Bapak Ibu kita itu melahirkan kita dengan sangat terhormat. Maka jangan melacurkan diri hanya persoalan pengen delosor urusan duniawi. Oke? Makanya tadi perjalanan dari Ungaran saya sama Labib di perjalanan itu. Orang itu kalau dalam mencari duniawi, mengambil haknya orang lain. Kita Pak ngambil hak orang lain tidak akan kaya Pak. Kita nggak ngambil pun tidak akan miskin Pak. Justru kalau kita ngambil hak orang lain hanya siap-siap miskin saja. Minimal miskin kebahagiaan. Coba jenengan paringi contoh, ada orang yang di dalam hidupnya mendolimi orang lain kemudian hidupnya bahagia. Mboten wonten Pak, kasih saya satu contoh. Tidak ada. Sugih kok Pak, dia, tapi dia defisit kebahagiaan. Kenapa? Hidupnya dilanda rasa takut. Oke. Maka ketika mulai muncul di dalam hati kita, pikiran kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, maka fadhkuril mauta, ingatlah bahwa itu semua akan berhenti dengan kematian. Tapi nggih aja terus diwalik ngeten. Nyapa kerja wae mati yo ora kerja mangke muter tasbih terus. Lho Mak, sampean ra kerja Mak. Lah iya aku kuwatir kok kerja dicegat karo Israel. Akhirnya apa? Dia tidak punya semangat hidup. Padahal orang kalau bekerja, ketika bekerja kemudian dipanggil oleh Allah, syahid Pak. Ya. Jadi syariat kita kerja. Cari nafkah. Ya. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya.
tetapi beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza hamamta bidzunubi fadhkurit taubata. Ketika engkau berlumur dosa, digelisahkan dirimu oleh dosa, fadhkurit taubata, ingatlah dengan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan mengakui diri ini penuh dengan dosa. Itu jauh lebih mulia daripada terlalu percaya diri dengan skor dan pahala yang kita miliki. Sebab apa? Orang yang hidupnya itu mengakui berlumur dosa, maka motivasinya adalah untuk bertaubat, berzikir, meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau orang itu sudah terlalu percaya diri, apalagi kalau sudah mulai berani percaya diri bilang, hari ini kok perasaan saya belum melakukan dosa apapun, tapi pahalanya sudah banyak sekali. Hati-hati, Pak. Iku nek cara arem-arem, dadi arem-arem apa? Arem-arem, kemeringat, ngiler terus mblenyek. Oh, gitu? Hati-hati. Pengakuan sebagai hamba yang banyak dosa jauh lebih mulia daripada kepercayaan diri seorang hamba karena terlalu taat dan banyak pahala yang sudah dia lakukan. Makanya, para rawuh sami, orang yang merasa banyak dosa sebenarnya di mata Allah itu jauh lebih mulia. Sebab nopo? Pelan-pelan rahmatnya Allah itu akan dibuka. Kan ada kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli maksiat ini dilihat sama orang yang ahli ibadah. Dan orang yang ahli ibadah itu terus-terusan cuman geleng-geleng kepala. Lek, uripmu kok dosa tok di sini. Ya, sambil geleng-geleng. Akhirnya apa? Singkat cerita, kemudian orang ini meninggal dan ternyata Rasulullah mendapatkan isyarat. Apa itu? Ternyata orang yang ahli dosa tadi itu oleh Allah dimasukkan sebagai min ahlil jannah, ahli surga. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan khosyatullah. Takut sekali, ya Allah, kula niki dereng tobat maksimal, nek sudah panjenengan pendet terus pripun. Ternyata mati dalam keadaan merasa berdosa, dalam keadaan bertobat, itu ternyata jauh lebih mulia di hadapan Allah. Sementara orang yang ahli ibadah dimasukkan min ahlin nar. Kenapa? Karena hidupnya itu cuma ngelihat kesalahan dan ngelihat dosa orang lain. Makanya cara kita notoati kalau ada kita lihat orang itu berdosa, jangan buru-buru, Pak. Kemudian kita menghakimi orang itu sebagai ahli neraka, jangan. Bisa-bisa itu hanya cobaan Allah buat kita. Apakah melihat orang yang berbuat dosa membuat kita semakin mawas diri, ataukah bahkan kita semakin sombong karena merasa lebih baik daripada dia? Maka selama panjenengan mau istighfar, selama panjenengan mau tobat, selama panjenengan itu mau mengakui dosa, maka Allah akan buka pintu taubat buat kita. Wa idza tasabta fadhkuril hisaba. Ketika engkau bekerja mendapatkan sesuatu, fadhkuril hisaba, ingat hisabnya.
Kabeh kan ada auditnya Bapak Ibu. Oke. Semua itu ada perhitungannya. Ngumpulin duit, duit itu nanti suatu saat akan diaudit. Kita punya banyak rumah, rumah itu besok akan diaudit. Oke. Punya banyak pekarangan, pekarangan itu nanti akan diaudit. Kita pengen investasi A, B, C, D, E, F, itu semua akan diaudit. Maka wa idzat tasabta fadhkuril hisaba, ketika engkau menghasilkan sesuatu dari usahamu, fadhkuril hisaba, maka ingatlah akan hisab Allah. Wa idza jalasta 'ala ta'ami, ketika engkau duduk berlimpah makanan, fadhkuril ja'i'a, ingatlah ketika engkau lapar. Jadi jenengan kalau lagi buka poso, wis kita lah, bukan jenengan mawon, kita semua kalau lagi puasa, menjelang buka niku kan kuwabe niku rasanya pengen ditumbas, nggih leres mboten? Tapi begitu itu ada di meja, kita sudah minum teh anget, kita makan kurma, kita makan mendoan satu, tahu petisnya telu. Wonten petis toh? Oh, ndek dalu. Petis Semarang niku. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita seringkali ape. Nggih. Sebab apa? Sebab ketika kita berlimpah makanan, ingatlah bahwa di saat kita lapar itu semua menjadi sangat berarti. Nggih. Maka ketika engkau duduk dan situ berlimpah makanan, fadhkuril ja'i'ah, ingatlah orang-orang yang selalu dalam keadaan lapar. Jadi kan bisa pengen makan soto, keturutan soto. Ada banyak orang makan soto tidak bisa. Oke? Maka kita suruh, makanya urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas kita, dan ketika melihat urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas kita, ketika urusan duniawi, lihatlah orang yang kadang hidup tidak seberuntung kita. Wa idza ta'atka nafsuka ilal qudrati, ketika dirimu terdorong untuk memiliki kekuasaan ala dhaifin, kepada orang yang lemah. Hati-hati, yang jadi direktur, yang jadi komisaris, yang jadi mandor, yang jadi manajer, ketika kita merasa punya kuasa atas orang yang tak lebih kuat dari kita, falkur qudratallah, ingatlah kekuasaan Allah. Alladzi sallataka alaihi, yang kebetulan memberimu kesempatan memiliki kuasa atas orang lain. Walau syaa la sallatahu alaika, sebab Allah bisa saja membalikkan orang lemah itu untuk menguasai kita. Bapak Ibu, salah satu ujian di dalam kehidupan kita adalah ketika kita punya anak buah. Nek jadi bos, jadi atasan, jangan sampai mentang-mentang. Sebab kebetulan Allah itu memberikan kuasa atas kita. Tapi tidak sulit juga bagi Allah untuk membalikkan bahwa orang bisa menguasai kita. Apalagi kalau kita bicara tentang kekuasaan manusia niku lho, kuatnya niku lho seberapa. Raja Namrud niku kurang nopo Bapak Ibu? Ngertos Raja Namrud nggih? Ngertos Raja Namrud nggih? Raja Namrud niku raja zaman Nabi sinten? Pak Musa. Musa nopo Ibrahim? Ibrahim nopo Musa? Ibrahim. Niku Raja Namrud.
Napa kula kok ndamel contoh Raja Namrud? Seter Raja Namrud itu raja kafir yang menguasai dunia. Itu nyaris pada saat itu orang berpikir Raja Namrud itu tidak mungkin bisa dikalahkan dan nggak mungkin bisa mati. Sebab dia mengaku sebagai Tuhan. Baru dilahirkan saja sudah istimewa kok. Namrud niku kan gak ada bapak. Bapaknya Namrud niku jenenge Kan'an. Kan'an niku anaknya Kush. Nah, yang saya tidak tahu Kuswanto apa siapa itu yang saya tidak tahu itu. Apa Kusyairi. Jadi Namrud niku punya bapak namanya Kan'an. Kan'an itu punya bapak namanya Kush. Kush itu anaknya Ham. Ham itu anaknya Nuh. Ya. Cuman orang dulu nih kan umurnya panjang, Pak. Sampai 800-900 ribu tahun. Jadi ketika Namrud dilahirkan itu, Raja Kan'an itu sudah ngerasa bahwa anak iki kok ketoke nggawa sial. Hati-hati nek ono bapak nopo ibu kok nglahirno anak ngrasa anakku kok ketoke ora patek mbadeni aku. Hati-hati niku nggih. Kula mboten ngomong keturunan Namrud mboten. Nggih mboten. Hati-hati. Soalnya awet biyen pun wonten model ngoten. Ketika bapak ibunya Namrud lahir itu sudah dianggap membawa sial. Niki cerita karena kok tiba-tiba kok ingat Raja Namrud gara-gara nopo? Namrud itu ndak ingat bahwa di atas kekuasaan manusia ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kula pun ceritani Bu. Ngantuk tanjenengan. Boten jangan rak jawab pun rodok ndrawasi terus terang gitu kan. Kula ceritani riyen nggih. Ketika Namrud itu dilahirkan oleh ibunya, niku bapak sing jenenge Kan'an niku. Niki bukan Kan'an yang tenggelam niku mboten. Niku wis ngrasa bahwa ketoke anakku iki rada mbawa sial. Akhirnya Namrud itu, saya ingat ini dulu diceritain kiai saya waktu pesantren kilat. Kalau niku pesantren kilat kira eling riyen kok isine kok cerita wae. Tapi ya seneng ngertos kan, cilik-cilik kan seneng cerita ya Pak Latif ya. Makanya labet, soalnya pas diceritain mbiyen urung pate akeh dosa. Oke. Akhirnya apa? Raja Kan'an itu bilang sama istrinya, Bu, cah iki buak wae, Bu. Oh. Jadi nek ana buak-buak bayi awit riyen nggih pun wonten. Nggih. Apa meneh model anak-anak dirun, dinti sing urunan. Nah. Akhirnya anak itu dibuang, belum ada nama Namrud, belum ada, dibuang di padang pasir, tempat bukan padang pasir, di padang rumput, tempat sapi-sapi itu digembalakan. Mungkin harapannya bongko pangan sapi nopo piye gitu kan. Ternyata nopo lo ono bayi abang dibuat, sapinya malah si mingkrih Pak. Akhirnya nopo? Ibunya lihat ya wong sapi berak gelem kok. Loh, sapi berak gelem. Akhirnya Namrud diangkat lagi. Dibuang nopo? Akhirnya dibuang ke padang pasir. Ada kiai saya yang satu, Kiai Fakhrul Razi itu kalau mengistilahkan bukan ke padang pasir, tapi dibuang ke sungai, tapi terus dia nyangkut di pinggir, kemudian ketemu sama macan. Ketemu sama macan itu mboten dipangan. Macan yo rak doyan kok. Akhirnya malah disusoni macan. Jadi nek kelakuannya Namrud ngoten soalnya nyusu karo macan ngoten lho. Iki sing tak eling-eling biyen kene. Kowe reti nang Namrud iku nyusune karo macan, makanya kalau eling.
Akhirnya setelah disusoni kali macan itu, kemudian Namrud itu menjadi sosok yang beringas, pinter. Namrud itu ceritanya itu pinter, punya IQ tinggi. Karena IQ tinggi, punya keahlian, bahkan keahlian biyen ya ini kula niku cerita niku pinter ngitung bangunan. Nek cara sakniki niku teknik sipil. Oh, ngoten lho. Pinter arsitek, pinter teknik sipil. Kumpul niku ahli bangunan niki. Akhirnya napa? Karena saking pinternya Raja Namrud yang kemudian sama orang yang nemu itu dikasih nama Namrud. Namrud niku artinya orang yang perkasa. Perkasa karena birak perkasa, Pak. Nyusu kok karo macan niku lho, Pak. Akhirnya kemudian saking hebatnya orang yang nemu itu menganggap bahwa ini bukan orang sembarangan. Semakin pintar, semakin berkuasa, hingga akhirnya dia merasa menjadi orang yang sangat hebat. Ketika hebat itulah dia ingin menguasai dunia, dan singkat cerita akhirnya nanti tarung sama bapaknya sendiri. Jadi Raja Kan'an itu setelah buang Namrud itu masih hidup. Raja Kan'an itu punya tentara, Namrud juga punya tentara, akhirnya bapak sama anak tempur sendiri. Tapi Kan'an tidak tahu kalau itu anaknya, Namrud juga nggak tahu kalau itu bapaknya. Singkat cerita, Namrud semakin besar, semakin gumede, semakin takabur, dan dia merasa bahwa siapa yang layak untuk disembah kalau bukan aku, kata Namrud. Nah, singkat cerita kemudian terjadilah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dan pada saat itu jenengan pirsa Bapak Ibu, ternyata bagi Allah tidak sulit hanya untuk ngeprank Namrud. Kelebon lamuk nok jero sirah, lewat kupinge, meskipun wonten sing cerita lewat irunge, 400 tahun nyamuk itu ada di dalam kepalanya. 400 tahun nyamuk itu ada di dalam kepalanya Namrud. Kan ceritanya ribuan tentara Namrud itu kan kemudian dihabisi sama nyamuk. Allah kirimkan azab, Allah kirimkan nyamuk, akhirnya tentara-tentara ini mati karena kehabisan darah. Lari Namrud. Ketika Namrud melayu, diintil karo lamuk siji. Betul sambayang nali ngintil nyamuk itu piye? Pengono lamuk siji kok ngintil wong siji nih. Coba nek jenengan sing omahe nok kampung-kampung niku kula kan wong kampung. Biasanya kalau dari ngalas niku biasanya mau keluar dari ngalas kan kelamuke ngintil lho, Pak. Tapi kata nek Namrud setunggal mawon. Begitu Namrud berhasil bersembunyi, satu nyamuk yang ngintil Namrud itu masuk ke dalam kepalanya, 400 tahun menggerogoti isi kepalanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita sedang diuji oleh Allah, jadi atasan, apapun itu, dosen, yora usah mentang-mentang karo mahasiswani, direktur, yora usah mentang-mentang karo anak buah, kepala sekolah, yo ndak usah mentang-mentang karo anak buah, guru karyawan, apapun itu. Sebab hati-hati, jenengan itu nek jadi atasan kok ngelarani hati, menyakiti hati orang. Wah, dungone niku kemrutuk niku. Jadi kalau jenengan jadi atasan kok tidak bisa membahagiakan orang niku, dalan-dalan itu disumpahi wong niku. Kira-kira iko kok perasaan wingi jarine kurang sesasi pensiun niku kok suwi banget nunggu sesasi. Kira-kira ana atasan ora patek pinter ngoten ku, kira-kira anak buahe kangen apa mboten, Bu? Kira-kira lara ngoten ku
Purun nilai napa mboten Bu? Dek dalu pas kula ngaos nih kok lagi turung leleh mboten saged terus kon nyolati nih kok sinten niku? Ya turung mati disolati ya. Nanti Pak Made nanti biar diceritani sama Mas Andri nanti. Bu antar kok muni solati lho dereng. Lagi ra iso ngleleh kok wis disolati. Hati-hati Pak. Saya kadang ngoreksi diri saya sendiri ketika saya dengan mahasiswa saya itu kira-kira bisa berbuat adil apa enggak ya. Karena begitu saya tidak berbuat adil kepada mereka, kok ngeremeng mereka, keberkahan hidup saya mulai kurang. Makanya kalau saya, misalkan saya tanya, ini pertemuan saya kurang berapa pertemuan? Kurang sekian Pak, ayo kita pemadatan. Paham tidak? Belum Pak, ayo kita ulangi lagi. Jadi jenengan yang punya anak buah, jangan sekali-kali kemudian kita zolim, sebab tidak sulit bagi Allah untuk membalikkan keadaan. Hari ini kita menjadi atasan dia, tidak mustahil kok Allah hanya untuk membalikkan keadaan kita menjadi anak buah dia. Maka ingatlah ketika kita memiliki kuasa atas orang lain, maka ingatlah bahwa di atas segalanya itu ada Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, ayo kita berkaca. Ya Allah, ini kadang nek nonton TV, media sosial Pak, soal pilpres, grup A sama grup B. Pertanyaannya, lu dong golek opo? Kalau hidup itu hanya persoalan saling menjatuhkan, apa ndak percaya sama karma? Apa ndak pernah apa kaget ini? Aku lagi ngomong karma, aku wah ini banter. Tutuk di bawah, Mas. Coba Bapak Ibu, pun itu kan urusannya wong-wong sing jarene gede-gede nih Bu. Orang besar itu adalah orang yang berjuang untuk kebaikan. Itu orang besar. Coba kita berkaca. Kalau kita hitung sendiri, bisakah orang itu bahagia dengan menjatuhkan orang lain? Tidak akan pernah. Bisakah orang itu kaya dengan memakan harta orang lain? Tidak akan. Abadal abad selamanya. Apakah orang akan mendapatkan kemuliaan dengan menjatuhkan orang lain? Mustahil. Gak ada Pak. Nah hidup cuma saling menjegal. Ini digoleki boroke. Terus terang kalau nek ditakoni milih pundi, dereng ngertos. Pokoknya wayang nyoblos-nyoblos. Tapi jangan kemudian jangan bisa bayangkan Pak, ingin kaya menghalalkan segala cara, yang ada justru dia akan fakir mendadak. Mencari kemuliaan hanya dengan menjatuhkan orang lain, hanya persoalan waktu dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan orang mengumbar aib orang lain di media sosial, akhir hayatnya akan diumbar aibnya oleh orang lain. Makanya kita coba berkaca Pak dari situ. Kulo niku kadang delok tak arani sehat, boten sehat, ya boten sehat. Sebab nopo yang kita lihat ya Allah sekarang mau cari kekuasaan 5 tahun. 5 tahun itu kan sedelok gitu Pak. Kalau saatnya habis juga habis. Kenapa harus menjatuhkan orang lain? Kenapa harus menghalalkan segala cara? Makanya 2 pertemuan sebelumnya kan kulo sampun provokasi jenengan, provokasi positif.
Kula niku lho mboten wedi. Presidene sinten mawon wis ndongane muga-muga Indonesia makmur sejahtera. Ngoten mawon to. Oke. Wong kita semua ngakune kan sudah ngikuti berapa presiden Pak kemarin Pak? 7 presiden nggih jenengan malah do ginu-ginu lemu ngeten. Nggih to? Yo ora terus nopo ganti pemilu, ganti presiden nopo jenengan kurus dadak, Kak mboten. Nggih. Hidup harus jalan terus. Siapa? Yang menghidupi kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita. Ada satu jamaah itu main saham, Pak begini, Pak begini, Pak begini, nanti akan sahamnya ini. Lu sahamnya naik turun, Pak. Tapi jenengan mesti tetap urip. Dan nanti kalau saya bangkrut gimana? Pasti Allah itu sudah siapkan rezeki yang lain. Apa jenengan lahir biar langsung pengen bayang no jadi pialang saham? Boten kan? Nyatane dodolan motor yo tahu, dodolan tanah yo jalan, dolanan saham yo naik turun, gitu. Sampai akhirnya nopo? Sampai akhirnya sekarang pun boten main saham malih, tak WA saya urip tak patese. Lah nggih. Apa yang kita takutkan dari hidup ini? Yang kita takutkan dari hidup ini adalah ketika kita sudah tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita mencatat ini baik-baik di dalam diri kita. Bapak Ibu, yang bisa membuat hidup kita bahagia adalah cara kita menilai dan memandang kehidupan. Ketika hidup ini kita maknai sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta, ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Maka hidup ini akan terus jalan. Apapun cara orang menghalangi hidup kita, kita boleh saja terhalang, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen makan bakso dihalangi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah menghadirkan sate melalui tetangga kita. Ketika kita pengen beli motor Vario dihalangi oleh orang lain, jangan kaget kalau Allah menghadirkan Avanza buat kita. Ketika kita ingin menempati satu posisi lalu dihalangi oleh orang lain, tak perlu kaget juga ketika Allah memberikan kejutan dengan derajat tertinggi di dalam hidup kita. Maka jangan takut apapun kenyataan hidup, tetapi takutlah ketika kita tak lagi bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup harus optimis. Pak, jalan Pak kehidupan ini. Bu, berapapun uang panjenengan punya, apapun kondisi hati panjenengan, jalan hidup ini. Tidak boleh ada yang menghalangi perjalanan hidup kita. Selama frekuensi kita masih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah itu menjadi cantolan di dalam hidup kita, Allah itu menjadi referensi di dalam hidup kita, Allah menjadi tempat pengaduan kita, Allah itu menjadi tempat kita curhat, Allah itu menjadi orientasi di dalam pergerakan hidup kita, maka lihatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau hidupnya menjadikan Allah sebagai orientasi, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang tidak kita nyana. Wa idza nazala bika bala'un fasta'in bila haula wala
quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika ada ujian datang menimpa kita, fasta'in, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billahil. Pokoknya kalau jenengan kok mulai rotok sumpek, ketok ya akeh sing rak nyenengin kita, udah mulai ada gusar-gusarnya, mulai, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza maridta fa'alis nafsaka bisadaqah, ketika engkau sakit obatilah penyakit itu dengan memperbanyak sedekah. Nggih. Napa sih Pak rahasianya, Bu? Kok kadang sithik-sithik kok sedekah niku jadi kunci? Karena dikhawatirkan penyakit yang ada di dalam diri kita niki, kan tiang sakit itu kan faktornya macam-macam, karena sudah sepuh sehingga metabolisme tubuhnya sudah mulai berkurang. Karena faktor polusi bisa jadi, karena faktor nopo kecapean bisa jadi. Tapi dari sekian banyak faktor, diantaranya ada faktor di dalam diri kita, ada regetan-regetan, kotoran-kotoran yang itu masuk ke dalam diri kita. Mestinya jatai dizakatkan, tidak dizakatkan, akhirnya masuk ke dalam perut, jadi regetan, jadi kotoran, sakit. Jenengan makan enak tetapi tidak ingat bahwa ada kerabat kita yang hidup kekurangan, maka sedekah itu sesuai pesan Allah di sini, ketika engkau sakit maka obatilah dengan memperbanyak sedekah. Wa idza asabatka musibatun, ketika engkau mendapatkan musibah, fakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para rawsami hadirin hadirat ingkang minulya, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada malam hari ini. Intinya, monggo sami-sami kita renungi, kita hayati, kita menasihati diri kita sendiri. Bagaimana Allah itu mengatur hidup kita agar senantiasa berlimpah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia itu sudah melalaikan kita, ingatlah kematian. Ketika kita merasa berlumur dosa, dibuat gelisah karena dosa, maka hadirkan diri kita, segeralah bertobat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan banyak hal di dalam prestasi kita, dalam usaha kita, ingatlah semua ada hitungannya. Ketika kita berlimpah makanan, maka ingatlah saudara-saudara kita yang kekurangan. Ketika kita merasa lebih berkuasa daripada orang lain, ingatlah bahwa tak sulit bagi Allah membalikkan keadaan sehingga kita di dalam kuasa orang lain. Ketika kita tertimpa bala, ujian, cobaan dari Allah, perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Ketika kita sakit, perbanyaklah sedekah, dan ketika musibah itu datang menimpa kita, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para rawsami, mugi-mugi yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bersama-sama untuk kita jalankan ikhtiar kita. Saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir. Monggo sesarengan, mugi-mugi kita bisa punya kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, terus meningkatkan prestasi kita, dan terus menunjukkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua berlimpah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Agisna biqada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ulumana uluman nafi'atan. Allahumma ij'al majlisana majlisan mubarakan. Allahumma ij'al jama'atana jama'atan muwahhadatan muwahhidan biridhaka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana barik lana fi umurina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa ma'ishatina wa barik lana fi ta'limina wa ta'allumina wa barik lana fi kulli ma a'taytana fi din wa dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi jahi Abu Hurus Kubul Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah wa Syekh Zubair wa bi jahi asatidina wa asatidina ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.